Hai, welcome to Cinema Z. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga hotspot tetangga aktif di tanggal muda begini. Dan terima kasih bagi kalian yang udah mampir ke channel ini. Hari ini Mimin akan membahas superhero seorang dewa petir dari mitologi Nordik yang mempunyai kekuatan halilintar. Bukan Atta guys. Siap. Thor Adisman dengan film kedua dengan judul Thor The Dark World. Film yang disutradarai oleh Bapak Alan Taylor dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, dan masih banyak aktor hebat lainnya guys. Anak kucing ditinggal emak sambil nangis main Lego. Tanpa berlama-lama, mari kita let's go. Di awal film kita disuguhkan peperangan bangsa Asgard yang dipimpin oleh Bor, ialah kakeknya Thor, melawan Dark Elf yang dipimpin oleh Malekith. Dark Elf adalah bangsa yang berasal dari The Dark World, yang sebelum cahaya dibuat mereka sudah lebih dulu memiliki peradaban. Mereka berniat untuk mengubah alam semesta menjadi malam yang abadi dengan menggunakan Power of Aether, senjata kuno Dark Elf yang memiliki kekuatan tanpa batas. Aether adalah salah satu dari Infinity Stone. Malekith bermaksud bersatu dengan Aether di saat 9 dunia sejajar di satu titik. Namun dicegah oleh pasukan dari Asgard dengan menarik Aether menggunakan Bifrost. Tanpa kekuatan Aether, Malekith melarikan diri bersembunyi. Dan dengan sadis mengorbankan bangsanya dengan menyatukan semua kapal perang yang bernama The Hero Dark Elf, sekaligus juga membunuh banyak Asgard. Dan setelah perang itu berakhir, Raja Asgard menyembunyikan Aether ke tempat yang paling rahasia. 5.000 tahun kemudian, Loki dipenjara karena kejahatannya di Midgard. Terlihat Odin sudah tidak mempunyai kesabaran menghadapi kenakalan anak tirinya itu. Andai bukan karena Frigga, sang istri Odin, Loki pasti sudah dihukum mati. Di scene lain, salah satu kekacauan di Vanaheim, kampung salah satu sahabat Thor yang bernama Hogun. Para Asgard kini telah bertemu dengan perampok luar angkasa. Disinilah tempat perang terakhir mereka. Menyusun konstruksi Bifrost. Di saat pertempuran itu, mereka tiba-tiba terdiam akibat kedatangan makhluk Stone Giant dari pihak musuh. Lalu Thor berhadapan dengan makhluk Stone Giant tersebut. Sempat diremehkan pasukan musuh. Dengan mudah, Thor mengalahkan makhluk tersebut. Yang membuat pasukan musuh langsung menyerah seketika. Setelah kekacauan mereda, Thor menyarankan Hogun untuk menetap di Vanaheim untuk memulihkan kampung halamannya. Lalu Thor pergi kembali ke Asgard. Setelah pulang ke Asgard, Thor menemui ayahnya untuk melaporkan bangsa Asgard dianggap sebagai pemimpin 9 alam. Dan penduduknya Asgardia bisa dibilang bangsa yang paling kuat di alam semesta. Odin dan pasukannya bertindak sebagai pelindung dari 9 alam. Scene berpindah ke kota London. Master fisikal bernama Jane Foster. Dr. Jane Foster mencoba move on dari Thor dengan berkencan dengan seorang pria bernama Richard. Thor berjanji akan kembali ke bumi menemui Jane. Saat film pertama, tampaknya mengingkari janji itu. Tak lama kencan itu diganggu oleh Darcy Lois, mantan anak magang Jane. Darcy memberi informasi bahwa terjadi anomali gravitasi di suatu tempat. Jane lalu menyuruh Darcy pergi, dikarenakan itu akan membawa kembali pikirannya kepada Thor. Setelah itu, Darcy kembali lagi ke mobil. Tak lama dia disusul oleh Jane. Jane memang tak bisa melupakan sang dewa petir. Mereka tiba di sebuah bangunan, di mana terdapat sebuah portal yang mengganggu hukum fisika dan gravitasi di sekitarnya. Teori ini berkaitan erat dengan peristiwa langka konvergensi atau 9 alam yang akan bersejajar di satu titik. Mereka bertemu anak-anak kecil yang menunjukkan beberapa benda yang mereka lempar ke bawah akan hilang dan kemudian kembali lagi di atas mereka. Kejadian itu terus berulang sampai benda itu terjatuh ke dunia lain. Dikarenakan portal tersebut masih belum benar-benar sejajar. Di saat sendirian, Jane tersedot masuk ke portal dunia lain. Di dunia gelap, tempat penyimpanan Aether, senjata kuno kaum The Dark Elf. Aether adalah Infinity Stone berwarna merah. Salah satu dari 6 objek kuat yang mendahului alam semesta itu sendiri. Aether terlihat berbentuk cairan, karakteristiknya mirip Symbiovenom, dan bisa menyatu dengan tubuh layaknya parasit. Kemudian Aether tersebut masuk ke dalam tubuh Jane Foster, yang membuat ia pingsan. Tak lama dari itu, yang jauh dari luar angkasa tampak Malekith, yang bisa merasakan Aether bangun dari tidur panjangnya.
Di Asgard, Thor sedang berbincang dengan Heimdall, seseorang yang mempunyai kekuatan melihat 9 alam dan 10 triliun jiwa. Setiap hari menanyakan setiap kali bagaimana keadaan Jane Foster. Namun kali ini Heimdall tak dapat melihat Jane Foster karena memang Jane sedang terjebak di dunia lain. Dan tidak berselang lama, Jane Foster terbangun dari pingsannya. Ia berhasil kembali lagi ke bumi dan langsung menemui Darcy Lewis yang terlihat sudah memanggil polisi dikarenakan Jane Foster ternyata sudah menghilang selama 5 jam. Thor pun tak lama terlihat tidak jauh dari pandangan Jane. Di saat bertemu Thor, Jane malah menampar Thor untuk memastikan bahwa itu adalah nyata. Jane sudah menunggu Thor sekian lama. Jane kesal karena tak selamanya wanita itu mau mandiri. Karena terkadang wanita juga butuh BRI dan BCA. Jane yang hendak dibawa polisi untuk dimintai keterangan, tiba-tiba mengeluarkan gelombang merah yang membuat semua orang di sekitarnya terpental. Akibat kejadian itu, Thor lalu membawa Jane ke Asgard. Jane sangat senang sekali bisa berkunjung lintas dunia. Scene berpindah ke Raja Kegelapan Meleki yang berkunjung ke rumahnya Svartalfheim, dunia yang ditempati oleh Dark Elf. Dunia itu disebut juga Dark World karena hanya memiliki satu sumber cahaya dari bintang yang menyerupai black hole. Kemudian di sana Meleki bersumpah untuk mengambil kembali Aether dari tangan Asgard. Di scene lain, Jane Foster tengah diperiksa tubuhnya, didatangi oleh Raja Asgard. Di saat hendak memaksa Jane untuk kembali ke bumi, Odin Alfaldor mengetahui bahwa Jane tengah dimasuki oleh Aether. Lalu sang raja menceritakan sebuah kejadian perang Power of Aether dapat mengubah sebuah mentari menjadi kegelapan. Di tempat lain, Melekit menugaskan tangan kanannya Algrim untuk menyusup ke Asgard dengan menggunakan batu krus terakhir, sebuah batu mistis yang digunakan oleh Dark Elf untuk meningkatkan fisik. Algrim menyamar menjadi pasukan perampok luar angkasa yang tertangkap Asgard. Dan tepat di ruang penjara, Loki terlihat sedang berbincang dengan ibu angkatnya, Frigga. Menurut Mimin, Loki sudah menganggap Frigga menjadi ibunya sendiri. Begitupun dengan Frigga masih mengenali Loki sebagai anaknya. Sebenarnya nih guys, sosok Loki ini kalau di tempat tongkrongan pasti asik nih orangnya. Baik, ramah, banyak senyum, dan suka nipu. Anco! Di sisi lain, Thor meyakinkan Jane bahwa dia dapat disembunyikan bagaimanapun. Tak lama sang Ratu Frigga datang ke sana sambil tersenyum. Thor lalu mengenalkan Jane Foster kepada Frigga. Tak lama dari itu, Algrim berubah menjadi Krus. Dia lalu terbebas dari penjara dan menyerang para penjaga dengan mudah. Dia juga membebaskan semua tahanan kecuali Loki. Thor lalu datang ke sana untuk membereskan kekacauan tersebut. Namun Krus sudah lebih dulu meninggalkan penjara. Heimdall yang sedang berjaga menemukan The Hero yang tak kasat mata. Dia lalu mengejar dan menusuk pesawat itu hingga jatuh dan meledak. Namun ternyata itu hanyalah salah satu dari sekian banyak Dark Elf Hero yang dikirim oleh Melekit untuk menyerang Asgard. Pertempuran antar galaksi pun terjadi. Pada akhirnya, Asgard yang tidak siap dengan sebuah serangan mendadak harus menerima kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Heimdall yang sudah mengaktifkan mode pertahanan istana juga gagal, dikarenakan Krus merusak dari dalam istana. Pesawat milik bangsa Dark Elf pada akhirnya dapat masuk hingga ruang singgasana raja. Ditambah Melekit berhasil masuk dan mencoba mencari sendiri Power of Aether. Dia akhirnya bertemu dengan sang Ratu Asgard. Sang Ratu berhasil membuat Melekit terdesak hingga Frigga menembakkan pedangnya ke leher Melekit. Di saat bersamaan Krus datang. Melekit bermaksud menyentuh Jane, namun itu adalah tipuan. Melekit dengan marah meminta Frigga untuk memberitahukan di mana Jane Foster berada, tapi Frigga menolak. Melekit menyadari bahwa dia tidak akan menjawab dan memerintahkan Krus untuk membunuhnya. Melekit bersama dengan antek-anteknya berhasil kabur. Thor dan Odin pun merasakan kesedihan yang paling mendalam. Di malam harinya, seluruh rakyat Asgard beserta Thor dan Odin melepaskan kepergian sang ratu. Bad Boy sang Loki pun dikabarkan tentang terbunuhnya sang ratu. Setelah kejadian itu, Jane Foster ditahan demi melindungi dirinya. Kemudian Thor tak terima akan hal itu langsung menghadap ke Odin. Thor termasuk melindungi bangsa Asgard dan menyembuhkan Jane dengan cara pergi ke Dark World dan membunuh Melekit. Di saat sudah menarik Aether dari tubuh Jane, namun permintaannya ditolak Odin. Dengan terbunuhnya Frigga membuat Odin dibutakan kebencian dan duka.
Ia lalu menyatakan perang dengan Malekith. Bahkan walau harus mengorbankan nafas terakhir pasukannya, ia bertekad untuk membalaskan dendam. Tak lama berselang, Heimdall memberitahukan kepada Thor bahwa jembatan Bifrost kini sudah ditutup. Tak boleh ada orang yang keluar ataupun masuk. Dan pada akhirnya, Thor memberanikan diri untuk mengajukan perintah raja demi rakyat Asgard terlindungi dari serangan Dark Elf dengan Malekith yang bisa merasakan kekuatan Aether, dan dengan Asgard yang tidak mempunyai pertahanan sama sekali. Thor bersama teman-temannya mempunyai rencana untuk pergi ke Dark World memancing Malekith. Thor juga terpaksa mengajak Loki, karena Loki lah satu-satunya orang yang mengetahui di mana lokasi gerbang perjalanan selain Bifrost. Begitu sampai di depan penjara, Loki terlihat baik-baik saja. Namun Thor dan Loki sangat merasa sedih dan berduka atas meninggalnya Frigga. Lalu Thor mengutarakan rencananya, Loki akhirnya setuju membantu Thor. Dan si membantu Jane Foster untuk keluar dari ruang isolasi. Kemudian Heimdall bertugas mengalihkan Odin Alvardor dengan memancing Odin ke Bifrost. Tapi tak lama pasukan elit Asgard memberikan info ke sang raja bahwa Jane Foster dibawa kabur. Lalu Thor pergi menggunakan kapal Dark Elf meninggalkan istana. Fungsinya juga untuk sekedar pancingan. Frostak membantu menghadang pasukan elit Asgard. Di tengah pelarian di pinggir Asgard, Thor, Jane dan Loki terjun melompat ke Asgardian Skiff dengan Farnol yang sudah menunggu mereka di sana. Kemudian tugas terakhir diberikan Loki yang mengetahui gerbang rahasia tersebut. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri ke Svartalfheim. Di sana terlihat Jane Foster semakin melemah dikarenakan Aether. Thor dan Loki terlihat adu mulut, seperti layaknya kakak beradik. Di akhir keributannya itu, Thor berharap dia bisa mempercayai Loki. Lalu Loki menegaskan untuk percaya akan amarahnya. Singkat cerita, Malekith merasakan kekuatan Aether dan menghadap ketiganya di Svartalfheim. Dan pada saat itu, Loki tampaknya mengkhianati Thor. Dia menusuk Thor dan memotong tangannya lalu memberikannya Jane Foster kepada Malekith dengan sukarela. Loki memberitahukan Malekith bahwa sebagai imbalan untuk Aether, dia menginginkan kursi barisan depan untuk menyaksikan kehancuran bangsa Asgard. Malekith kemudian perlahan mulai mentransfer Aether dari tubuh Jane Foster ke dalam dirinya sendiri. Di saat Aether sudah tidak ada lagi di tubuh Jane, pengkhianatan Loki terungkap sebagai tipu muslihat. Dan cedera Thor terungkap tidak lebih dari proyeksi holografik yang dimaksud untuk membuat Malekith tertipu. Kemudian Thor langsung memanggil palunya. Thor mencoba untuk menghancurkan Aether dengan palu petirnya. Namun usaha Thor itu gagal. Aether tak dapat dihancurkan. Aether berhasil diserap sepenuhnya oleh Malekith. Krus Agrim kemudian bertempur melawan Thor. Sementara Malekith dan anak buahnya meninggalkan planet The Dark World. Pertarungan hebat terjadi antara Krus dan Thor. Namun Krus dengan cepat membuat Thor kewalahan dan tak sempat memanggil palunya. Lalu Loki datang untuk membantu Thor menusukkan Krus melalui dada dengan pedang. Namun itu tak berpengaruh pada Krus. Lalu monster itu menangkap Loki dan menusuk dengan pedang tersebut. Dan tanpa diduga, sebelumnya Loki berhasil menekan salah satu bom ledakan Krus. Dan ledakannya sekaligus menghancurkan monster Krus terakhir. Loki yang terbaring lemah langsung dihampiri oleh Thor. Kemudian Loki meminta maaf kepada Thor atas tindakannya. Tak lama Loki mengembuskan nafas terakhirnya. Kini Jane dan Thor terperangkap di Svartalfheim. Mereka lalu masuk ke sebuah gua. Jadi saat mereka sedang berbicara tentang Aether dan Malekith, Jane tak sengaja mendengar ringtone ponsel miliknya. Ia lalu mengangkat telepon dari Ricard. Jane lalu menyadari bahwa di dekat mereka terdapat portal untuk pergi ke bumi. Karena sinyal telepon dapat menjangkau mereka ke sana. Dan pada akhirnya mereka berhasil ke bumi dan langsung menuju ke tempat Dr. Eric dan kawan-kawannya. Di dalam rumah mereka mengetahui bahwa titik konvergensi berada di kota Greenwich. Jane berteori bahwa Malekith berencana untuk menyebarkan Aether melalui portal di sana, sehingga dia dapat menghancurkan semua dunia sekaligus. Di keesokan harinya di kota Greenwich, mereka bergegas memasangkan perangkat yang dapat memindahkan orang ke dunia berbeda melalui peristiwa konvergensi. Tak lama dari itu, pesawat Dark Elf The Hero pun muncul. Malekith pun datang dengan disambut Thor yang langsung menyerang mereka. Setelah semua perangkat terpasang, Jane langsung menggunakannya untuk memindahkan beberapa pasukan Dark Elf. Dari dan Ian pun ikut terseret masuk ke portal. Thor bertarung dengan seimbang melawan Malekith. Mereka berpindah-pindah tempatnya disebabkan oleh munculnya banyak portal yang menghubungkan 9 alam. Sampai-sampai palunya dibuat pusing bolak-balik menghampiri Thor. Jane dan rekannya juga bertarung sengit melawan pasukan Malekith.
Singkat cerita, pada akhirnya Thor bertemu lagi dengan Jane dan Dr. Eric. Dia lalu mengambil perangkat Dr. Eric dan langsung melemparnya ke arah Malekith. Membuat lengan Malekith terputus masuk ke portal dan pindah ke dunia lain. Dengan dibantu Jane, satu persatu Thor melempar perangkat itu. Hingga pada akhirnya Thor berhasil menghentikan penghancuran dunia dari Malekith menggunakan Aether. Di saat The Hero Dark F terakhir yang hendak roboh menimpa Thor, yang tak sadarkan diri, Jane Foster berusaha memeluknya untuk melindungi Thor. Namun pesawat induk itu dibuat Dr. Eric berpindah masuk ke portal yang menuju ke Spartahi menggunakan perangkatnya. Malekith pada akhirnya mati tertimpa pesawatnya, persis seperti saat dia menghancurkan bangsanya sendiri. Beberapa waktu kemudian Thor kembali ke Asgard, di mana Odin memberi selamat kepadanya atas kemenangan Thor melawan Malekith. Meskipun Thor berkhianat, Odin berkomentar bahwa Thor akan menjadi raja yang bijaksana. Tetapi Thor menjawab dengan mengatakan dia tidak siap untuk menanggung beban tahta kerajaan. Lalu Thor meninggalkan Asgard untuk bersatu kembali dengan Jane Foster di bumi. Tetapi saat ia pergi, Odin berubah menjadi Loki. Setelah memalsukan kematiannya, ternyata Loki mempunyai rencana lain. Dengan tersenyum puas, Loki berhasil memimpin Asgard. Film pun selesai. Oke, gue Yaya langsung aja pamit undur diri. Mau lanjut rebahan lagi guys, karena juga capek bawain alur cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, and see you, bye-bye.